SNES S ya. Jadi masih ada satu materi pada malam ini ya. Yang materi minggu lalu pastikan mahasiswa sudah paham semua ya untuk MTBA dan MTBR ya. Pada malam ini saya akan lanjut ya materi yang ya ini cukup sering kita temui dan memang pada elemen mesin, pada pemeliharaan mesin ini sering kita jumpai ya. Jadi uh, izin share screen ya. Baik, apakah materinya sudah terlihat? Rekan mahasiswa, apakah slide sudah nampak? Sudah, Pak. Pak ya. Baik ya, pada malam ini kita akan bahas bearing ya. Jadi bearing seperti yang kita sering kita dengar kalau kita ada bilang ada kebantalan ya, atau kita istilah lazimnya common kita bilang bearing saja ya. Jadi ini suatu elemen mesin yang sering kita lihat ketika kita waktu dimanapun ada melihat kita mesin perkakas, peralatan sederhana atau mesin-mesin yang full otomatis, semi otomatis semuanya dalam pengalaman saya ya itu pasti kita akan menemukan bearing. Dan di dalam bearing itu setelah saya perhatikan banyak kali tipenya, banyak kali jenis dan tipenya. Maka pada malam ini ya saya berbagi pengalaman juga sama rekan mahasiswa ya tentang bearing itu apa aja tipe-tipenya, kemudian dia klasifikasi bearing itu seperti apa ya. Jadi pada materi malam ini saya akan menceritakan tentang itu. Mungkin sebelumnya rekan mahasiswa ada yang bisa menjelaskan mungkin fungsi bearing itu seperti apa? Fungsi bearing kita boleh bantu menjawab itu sebagai bearing itu fungsinya untuk apa sih gitu ya? Ada yang bisa menjawab ya? Halo? Berfungsi sebagai bantalan. Ya, betul. Sebagai bantalan. Dilengkapi lagi. Kira-kira fungsinya itu sebagai apa? Penggunanya untuk apa? Mengurangi gesekan antara bagian yang bergerak, Pak. Mengurangi gesekan antara bagian yang gerak. Ya, sudah cukup betul ya. Betul, betul, betul. Ada yang bisa melengkapi lagi nggak nih? Ada yang bisa melengkapi lagi? Apa sih fungsi bearing itu? Untuk membantu benda yang berputar, Pak. Membantu benda yang berputar. Membantu benda yang berputar. Mungkin istilahnya bukan membantu ya. Mengurangi gesekan. Ya. Mengurangi gesekan terhadap poros yang berputar. Seperti itu mungkin ya. Betul,
Oke, jadi fungsi bearing itu adalah satu elemen mesin ya. Yang fungsinya itu fungsi utamanya di pada bearing itu adalah untuk menumpu ya. Dia menumpu poros. Jadi menumpu poros karena ada bearing itu selalu ketika ada bearing dia pasti ada porosnya. Itu pasangannya ya. Karena fungsinya dia menumpu sebuah poros ya, sehingga dia dapat poros tersebut bisa berputar dengan sedikit gesekan. Nah, gitu ya. Jadi mengalami sedikit gesekan, makanya digunakanlah bearing. Ya. Jadi fungsi gunanya kayak gitu. Dia adalah untuk kegunaannya bearing itu menumpu sebuah poros, ya, untuk menumpu poros agar poros tersebut bisa berputar dan tanpa memiliki gesekan yang berarti, ya, yang berlebihan. Sedikit frictionnya gesekan. Jadi fungsi bearing itu seperti itu ya. Dimanapun dia berada, fungsinya bearing itu kayak gitu. Ketika ada poros transmisi, transmisi itu mau dialihdayakan di transfer dayanya memakai poros lagi, pasti dia menggunakan bearing. Itu ya kalau dia fungsi daripada bearing tersebut. Ya. Dan ini yang biasa kita lihat, ya ini yang biasa kita lihat bagian-bagian bearing itu seperti apa. Ini contohnya. Jadi bearing itu sih ini dalam terminologinya atau dalam istilah-istilah tekniknya apa aja. Kalau dengar ya, kalau dengan familiar dengan istilah outer ring ya, atau cincin luar ya. Ini ada outer ring ya. Ini outer ring ya, kemudian ini adalah inner atau dia cincin dalamnya ya. Kemudian ini adalah cakes itu atau sejenis bungkus dia cincin bungkus untuk dia meletakkan dia ball atau roller di situ ya, cake ya. Kemudian ada ini raceway ya, raceway. Kemudian ini ada yang di sini ada lubang-lubangnya, ini ada di bilangnya itu adalah lubrication group ya, ini lubrication group ya. Kemudian ada lagi bagian yang pentingnya ini saya cekel dari spherical roller ya. Ini dibilangnya nih spherical roller ya, atau rolling elemennya ini, rolling elemennya. Kemudian di dalamnya lagi ini ada inner raceway. Nah, ini dia seperti kayak gitu. Itu yang biasa kita lihat ketika daripada bagian daripada bearing. Oke, bearing segitu banyak macamnya ya, kita harus klasifikasi. Jadi kalau kita klasifikasi bearing tersebut, nanti kita akan bisa melihat segambaran secara umum bearing itu seperti apa. Jadi ini ada klasifikasinya ada dua ya. Jadi bearing itu diklasifikasikan. Jadi yang pertama itu adalah berdasarkan arah beban terhadap porosnya ya. Jadi berdasarkan beban terhadap porosnya. Ini contoh yang pertama. Jadi dia ada bearing radial dan ada bearing aksial ya. Kenapa dibilang bearing aksial, radial load adalah gaya beban ya. Gaya beban yang mempengaruhi pada bearing tersebut itu searah ya. Ini ya. Jadi tegak lurus ya, bebannya itu tegak lurus ya, dia radial. Jadi arah beban loadnya itu dia tegak lurus terhadap porosnya. Nah, itu dia dibilang adalah radial. Jadi bisa kita simpulkan lah ya, kalau kita bearing radial ya seperti bearing dalam roda-roda kendaraan yang ban atau di belakang itu masuk dia itu pasti kalau ini dia adalah menggunakan dia bearing radial ya. Karena dia gaya bebannya itu udah tidak lurus terhadap porosnya. Terus di poros gadan itu kan lurus ya, dan gaya bebannya ke bawah. Itu digiling radial. Kemudian yang kedua adalah klasifikasinya yaitu aksial. Ya. Kalau aksial dia lain lagi, dia arah bebannya justru dia
searah, ya, searah dengan poros tersebut. Nah, dia arah uh, bebannya searah dengan poros. Itu adalah, jadi kita mengenal bearing aksial, kita mengenal bearing radial, ya. Itu kan berdasarkan arah beban terhadap poros, ya. Yang sampai di sini bisa dipahami ya, bearing radial dan bearing aksial. Kemudian tadi yang pertama ya berdasarkan arah bebannya. Sekarang ini berdasarkan gerakan bantalan terhadap porosnya, ya. Jadi gerakan bantalan terhadap porosnya. Dia ada yang bersifatnya itu flank bearing atau bantalannya meluncur ya. Kemudian ada rolling bearing atau bantalannya itu menggelinding, ya. Jadi dia bagi apa? Di dua, kemudian dia ada bantalan luncur dan ada bantalan gelinding, ya. Contohnya ada seperti di sebelah kiri ini adalah plan bearing, ya. Ini plan bearing itu adalah yang bantalan luncur, ya. Dia meluncur karena dia tidak menggelinding tapi dia meluncur. Dalam meluncurnya itu dia ada rubrikasinya, ya. Kemudian kalau yang sebelah kanan itu adalah ini rolling bearing, ya. Ini contoh dari rolling bearing seperti ini yang biasa kita lihat. Mungkin kita lebih sering lihat yang sebelah kanan ini yang uh, uh, rolling bearing yang sering common kita lihat, ya. Jadi ini dia plan bearing seperti kayak gini bentuknya, ya. Jadi uh, ini fungsinya sama, ya, menumpu sebuah poros, ya. Uh, Menumpu poros, kemudian mengeliminasi gerak gesekan, ya. Jadi seperti kayak gini bentuknya. Nah, untuk yang plan bearing ini, ya, plan bearing itu dia harus memenuhi persyaratan, ya, persyaratan untuk buatan daripada plan bearing ini. Jadi dia harus mempunyai kekuatan yang cukup, ya, tahan tahan beban dan tahan kelelahan, ya. Kemudian dapat menyesuaikan diri terhadap luncuran poros, ya. Kemudian mempunyai sifat anti las, ya, tidak dapat menempel, ya. Kemudian tahan karat, ya. Kemudian tahan terhadap aus, ya, dan dapat membenamkan kotoran atau debu kecil yang terkurung di dalam bantalan tersebut, ya. Tidak terpengaruh terhadap temperatur. Jadi ini plan bearing ini dia dikondisikan tidak terpengaruh terhadap temperatur yang panas ataupun yang dingin. Kalau yang B ini, ya, rolling bearing, ya, atau sering kita sebut adalah bantalan bearing, ya. Jadi sifatnya itu menggelinding, ya, bagiannya berputar, ya, dengan melalui elemen gelinding, ya, seperti ada bolnya, ada roll bola-bola bolnya itu, ya. Nah, pada tipe uh, rolling bearing ini, ya, dia ada jenisnya, ada bermacam-macam lagi nih. Jadi ketika dia yang sering kita lihat itu adalah yang ball, ya. Ini ball bulat kayak gini, bentuknya seperti bola. Tapi ada lagi jenisnya yang spherical, ya. Ini seperti ini, spherical roller, ya. Spherical roller yang symmetrical. Ini symmetrical. Kemudian yang asymmetrical. Ini symmetrical, ya. Kemudian ada yang cylindrical roller, ya. Kemudian ada yang needle roller, ya. Kemudian ada yang taper, ya. Ini taper roller ini seperti kayak gini, ya. Jadi ada 6 jenis, bentuk-bentuk daripada
uh, rolling element bearing ya. Nah ini setelah kita mengetahui pada jenis-jenis tadi, baru kita bisa mengetahui bahwa jenis-jenis dari rolling bearing itu apa aja ya. Jadi uh, jenis-jenis ya rolling bearing itu seperti kayak gini. Ini yang sering kita lihat ya, sering kita lihat adalah single row ya. Single row group ball bearing ya. Single row group ball bearing. Jadi dari apa? Dari jenisnya itu kita bisa mengetahui single row. Oh, artinya dia dia satu baris, ada satu baris bantalan peluncur, itu kan ada grup ball bearing. Ini satu, dia cuma satu saja ya. Jadi tipe bearing ini adalah ini difungsikan untuk yang beban radial ya. Jadi uh, difungsikan bearing ini untuk uh, menumpu kekuatan dari beban radial. Jadi kalau beban-beban yang radial biasanya dia memakai jenis bearing tipe kayak gini ya. Nah, ini contoh lagi, ini tadi yang single row ya. Sekarang dia yang double row ya, double row self running ball bearing. Nah, dia ini bearing ini dia mempunyai keunikan tersendiri ya. Dia sudah ada double row, dua row-nya, dua alur dia ball-nya. Kemudian dia self running ball bearing. Jadi dia bisa self running. Artinya bearing tersebut bisa menyesuaikan kemana dia arah beban yang dia milikinya. Jadi bisa menyesuaikan. Misalnya bearing ini sering digunakan pada poros-poros yang tingkat 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 levelnya itu tidak betul-betul rata ya. Nah jadi digunakanlah double row strap lining ball bearing ini ya. Kegunaannya itu tadi dia untuk bisa menyesuaikan salah self alignment ya, self alignment ya. Jadi itu dapat mengatasi masalah poros yang kurang sebaris atau ya tidak sejajar. Ini sering kita temukan ketika kita membongkar mesin ya. Uh, ada bagian-bagian poros yang tidak sejajar, sering digunakan dengan memakai double row self lining ball bearing ini ya. Kemudian yang ketiga ini adalah single row angular contact ball. Single row angular contact ball. Nah, ini dia. Jadi dari jenis bearing ini kita bisa mengetahui bahwa ini adalah satu baris ya. Ada satu baris ball. Kemudian dia angular contact ball. Angular artinya dia posisi ballnya itu dia istilahnya di dalam bearingnya itu dia tidak sejajar, artinya dia ada sudutnya. Nah itu ya, dia ada sudutnya, makanya dia angular, makanya dibilang dia single row angular contact ball, artinya bearing dengan satu row kemudian dia mempunyai angle. Nah, itu dia. Ini berfungsi untuk menahan beban secara aksial ya. Jadi bearing ini berfungsi untuk menahan beban aksial ya. Jadi ini contohnya ya. Kalau kita buka transmisi daripada otomotif ya atau mobil ya. Ketika kita memindahkan daya kecepatan itu, transmisi kecepatan itu. Itu di dalamnya dia sering banyak menggunakan single row angular contact ball ini ya. Karena dia gayanya aksial ya. Dia tarikan ke sini itu adalah tarikan aksial sehingga dia uh,
banyak dipakai dengan single angular kontak ini. Ya. Cuman dia uh, yang harus kita ketahui adalah jangan sampai dia terbalik ketika memasang bearing yang single row ini. Ya. Kalau dia terbalik itu malah menjadi salah topangannya, salah penahannya. Jadi sehingga tidak bearing tersebut tidak berguna. Oke, yang ini adalah double row. Kalau tadi ada single row yang keluar kontak row, ini dia double row. Jadi uh, sama dengan yang tadi ya, cuman ini dia dua. Artinya di dalamnya ada dua baris ya. Kalau dia baris bolnya itu sudah dipasang dua, artinya bearing ini kita spesifikasi bearing ini sudah bisa ketahui bahwa ini adalah bisa menahan beban yang lebih berat lagi ya. Jadi konstruksinya dibikin kuat sehingga dia bisa menahan beban yang lebih besar lagi ya. Kemudian ini ada lagi tipe dia double row ya, double row bearer roller bearing. Dia tipenya kayak gini. Dia elemen rollnya ini seperti ini dan dia ada dua ya. Jadi bearing seperti ini mempunyai dua baris elemen roller kanan dan kiri ya. Jadi dia bearing ini difungsikan untuk mampu menahan beban secara radial ya. Jadi ini karena bentuknya sangat kokoh, double ya, double. Ini kalau kita melihat daripada alat implementasi penggunaannya di bearing ini adalah kalau kita melihat dari alat-alat berat seperti macam waktu kita melihat orang lagi mengaspal jalan ya itu alat-alat berat itu kalau dibuka itu bearingnya dia pasti dia memakai bearing gitu ya karena ini dia bisa menopang beban radial yang sangat besar yang sangat istilahnya yang sangat kuat dan pasti mekanikal mesin tersebut dia menggunakan bearing gitu. Kemudian ini adalah sama kayak yang tadi ya ini ya cuman dia ini single row cylindrical bearing ya ini bisa dilihat fotonya seperti ini ya. Ini fungsi daripada bearing ini ya yang paling jelas adalah uh, yang paling uniknya di pada bearing ini adalah dia mampu uh, mampu dan cocok untuk poros yang dengan kecepatan tinggi ya jadi bebannya radial ya kapasitas bebannya radial kemudian dia kecepatannya tinggi nah, ini cocok memakai bearing ini. Kemudian ini tipe nomor 7 ada tapered uh, roller bearing ya seperti kayak gini. Tapered roller bearing ya. Jadi beban ini untuk beban aksial ya. Jadi ini spesial untuk beban aksial yang bearing tapered ini ya. Penggunaannya untuk beban aksial ya. Jadi kalau kita melihat implementasi atau penggunaannya di bearing ini kita bisa melihat spindle daripada mesin bubut cakramnya itu spindlenya itu kalau kita buka maka di dalamnya itu ada bearing ya ada bearing yang besar nah bearing ini pakai ini ya. Bearingnya dia memakai tapered roller bearing kenapa dia memakai itu karena dia ini memang dikhususkan ya bearing ini untuk uh, mampu menahan beban gaya aksial ya. Karena
spindle itu kan dia gayanya gaya aksial, ya. Ini. Oke, mungkin ada rekan mahasiswa ada yang pernah membuka mesin bubut, pernah ada yang menengok lihat itu, ada yang pernah melihat nggak? Halo rekan mahasiswa, ada yang sudah pernah melihat, Pernah, Pak. ya? Belum, Pak. Belum pernah ya? Kalau belum pernah itu ya kan gambarnya ada ya. Jadi spindle-nya itu yang ada cakramnya itu kalau dibuka, ya. Di belakangnya itu dia memakai bearing, ya. Di belakangnya itu pasti memakai bearing. Karena dia memang kegunaannya, karena dia mampu menahan beban aksial, ya. Aksial, beban aksial adalah beban yang sejajar dengan porosnya. Ya, jadi paham ya, mana radial, mana aksial, ya. Mana yang angular yang kayak bebannya malah dia sudut. Kemudian ini ada single direction thrust ball bearing. Ya, ini seperti kayak gini fisikal penampakannya ya. Bearing ini nampaknya nih bearing ini lebih simple, konstruksinya lebih simple ya. Jadi kegunaan dari ini hanya cocok untuk menahan beban aksial dalam satu alas saja ya. Jadi ini bearing ini memang didesain tidak kokoh ya bebannya. Kemudian nomor 9 ini ada double direction thrust ball bearing ya. Ini hampir sama dengan yang tadi ya. Jadi bearing ini hampir sama dengan yang tadi kegunaannya, tapi ini dia bisa menahan beban aksial dalam dua arah ya. Jadi bolak-balik. Jadi ada beban aksial yang dua arah itu dia ini yang double direction thrust bearing ini dia mampu menahan gaya itu ya. Jadi bearing ini bisa dipisahkan ya sehingga bisa dibongkar dan dipasang dia berhadapan-hadapan seperti ini. Ini dia keuntungan daripada uh, tipe loring bearing ya. Jadi kausan dan panas yang ditemukan berkurang. Jadi kausan dan yang panas itu boleh dikatakan sangat tidak terlalu kuat itu arus timbul panas yang ditimbulkan ya. Kemudian gesekan yang terjadi relatif konstan ya. Kemudian pemakaian pelumas ya untuk tipe ini kita minimum aja istilahnya tidak terlalu harus reguler dikasih lubrikasi gitu ya. Ini yang tipe ring ini ya. Ini minimum penggunaan lubrikasinya itu minimum ya. Kemudian daripada side-nya itu ya ukuran side daripada benda tersebut terlalu besar, nggak terlalu besar ya, kecil ya. Kemudian mudah penggantiannya. Kemudian ukurannya sudah distandarisasi ya, jadi sehingga mudah untuk mendapatkannya. Kita untuk mendapatkan bearing tersebut kita gampang. Kita dengan cuma menyebutkan part numbernya sekian 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 kita bisa mendapatkan bearing tersebut ya. Untuk perawatannya lebih simpel ya, tidak terlalu rumit. Maksudnya kayak gitu. Itu keuntungan daripada rolling bearing ya. Sebaliknya kekurangannya ya daripada rolling bearing itu ya. Jadi dia lebih sensitif terhadap debu dan kelembaban ya. Dia lebih sensitif terhadap debu dan kelembaban. Jadi debu, lembab itu bisa cepat mempengaruhi kepada tipe bearing ini ya. Jadi dia kalau debu dia lebih cepat menempel ya, kemudian kayak lembab, suhu ruangan atau suhu di tempat pengungsian tersebut terlalu lembab, itu bisa menyebabkan dekorosi atau karat kan seperti gitu ya. Kemudian bearing ini dari segi harga lebih mahal ya karena istilahnya dia kinerjanya lebih tinggi ya.
Kemudian ketika dia putarannya RPM-nya tinggi, ya, bearing tepi ini biasanya ada suara yang memang lumayan berisik, ya. Itu yang tipe ring bearing itu, ya. Jadi kalau kita putar kencang dia akan terdengar, itu dia. Jadi ini hal yang harus dipertimbangkan ya agar memperoleh bahan yang terbaik bearing, ya. Jadi yang pertama tentunya harus tahan terhadap tekanan, ya, tahan terhadap tekanan, kemudian kekuatan, ya, atau fatigue, ya, atau kemudian yang nomor tiga adalah comfortability, ya, kemudian dia embeddability, ya, kemudian tahan korosi, ya, kemudian thermal thermal konduktivitas, ya, kemudian ekspansi thermal, ya. Jadi tahan tahan tekanan, ya, itu tahan tekanannya maksudnya bantalan itu harus memiliki kekuatan tekanan yang tinggi, ya. Nah, itu dia. Kemudian kekuatan statik, ya. Jadi eh, bantalan harus memiliki kekuatan statik yang tinggi, ya. Jadi sehingga terjadi beban yang berulang itu tidak menghasilkan retak pada material, ya. Kemudian comfort mobility, ya. Jadi kemampuan bahan bantalan untuk mengabsorpsi lendutan, ya. Jadi kemampuan bahan bantalan untuk mengakomodasi lendutan. Itu dia comfortability, ya. Kemudian embeddability, ya, adalah kemampuan bahan bantalan untuk mengakomodasi partikel dan debu. Nah, itu dia, ya, embeddability. Jadi adalah kemampuan bahan untuk mengakomodasi partikel kecil dan debu. Nah, jadi ketika bahan dibuat untuk bearing tepi ini, ya harus dia mampu mengakomodasi partikel, ya, pasir dan debu, sehingga dia tidak, ketika ada benda foreign material, ada benda-benda debu di situ, dia benda tersebut bisa langsung rilis keluar. Dan tahan korosi, ya, jadi apa, tidak boleh menimbulkan korosi, ya. Kemudian thermal konduktivitas, ya, bahan bantalan harus memiliki konduktivitas, ya, yang tinggi sehingga memungkinkan pemindahan panas yang cepat, ya. Kemudian ekspansi thermal, ya. Ekspansi thermal dia maksudnya adalah jadi bahan bahan untuk bantalan itu harus memiliki koefisien ekspansi thermal yang rendah, ya. Kemudian yang sering terjadi adalah penyebab kerusakan pada bearing, ya, yang sering kita temui dan sering kita melakukan repair, melakukan perbaikan, kok bearingnya rusak, ya, kok bearingnya ini rusak. Jadi penyebab kerusakan pada bearing itu, ya, salah satunya ini ada 5, ya, ada enam. Jadi kesalahan dalam penggunaan bearing yang melewati batas, tentunya melewati batas, lifetime-nya misalnya bearingnya harusnya dipakai selama 2 tahun, 2 tahun lifetime-nya, dan lewat sampai 3 atau 4 tahun. Nah, itu dia biasanya bearing tersebut ya clearance-nya, ya, clearance atau gap-nya itu sudah, kalau bila dibilang sudah koclak kayak gitu, ya, itu sudah melewati di batas waktunya. Kemudian yang kedua adalah yang pemilihan jenis bearing dan pelumasannya, ya, yang tidak sesuai dengan buku petunjuk. Nah, itu biasanya kayak gitu, ya. Kemudian pemasangan bearing pada poros, ya, pemasangannya, assembling, ya, pemasangan ketika kita memasang bearing itu yang tidak proper atau tidak sempurna. Kadang-kadang waktu pemasangan itu mungkin ingin lebih cepat, ingin lebih ini, kadang bearing itu memakai uh, palu atau gimana, padahal sebenarnya memasang bearing itu dia tidak direkomendasikan dengan memakai palu, ya, karena dia inner diameternya itu sangat rentan terhadap uh, deforming, ya, atau berbahaya bentuk. Kalau kita pukul pakai palu, maka porosnya itu dia akan berpengaruh juga. Nah,
sehingga itu ya pemasangan pemasangan yang tidak semudah. Harusnya kita memasang bearing kita harus memakai tool yang benar ya. Jadi yang ketiga itu tadi ya, jadi pemasangannya harus betul. Kemudian terjadi misalignment ya. Jadi terjadi misalignment di mana kedudukan poros bahkan tidak lurus. Nah itu dia uh, seharusnya dipasang lurus, karena masang innya waktu pertamanya miring kita paksa itu jadi miring. Nah itu seharusnya kalau masang miring itu ketika dia memasukkan pertama itu pas betul lurus, kemudian kita masukkan jignya ya. Jadi dia akan lurus. Nomor 5 ini karena terjadi unbalance ya, atau tidak seimbang ya. Kemudian yang nomor 6 adalah bearing memang kurang pelumasan. Nah, itu dia 6 penyebab ya, 6 penyebab kenapa bearing itu menyebabkan kerusakan pada bearing. Bearing itu rusak. Ya. Kalau yang 6 ini kita maintain, ya ini hampir dipastikan bahwa bearing tersebut lifetime-nya atau reliability-nya dia akan meningkat ya. Ini cara mengatasi kerusakan pada bearing ya. Jadi melakukan penggantian sesuai dengan rentang waktu ya yang telah ditentukan. Kemudian melakukan pemasangan bearing dengan hati-hati ya, dengan syarat yang ditentukan. Kemudian melakukan alignment pada proses dan penggerakan. Jadi ketika kita memasang bearing itu kita harus melakukan adjusting ya, akan pengejasan apakah dia sudah lurus atau dia masih ada angle atau masih ada vibrasi ya, itu dia. Yang keempat ya, melakukan perawatan ya atau pemasangan berkala pada bearing tersebut. Ini adalah contoh-contoh kerusakan pada bearing ya. Ini paling sebelah kiri adalah subsurface ya. Subsurface-nya itu dia patik macam kayak gini, dia sudah ada bolong ya. Ini. Kemudian ini ada abrasive wear ya, abrasive wear macam kayak gini. Ini sudah pada mengalami keausan ya. Kemudian ini ada uh, adhesif ya. Kemudian ini ada moisture corrosion atau dia sudah berkorosi ya ini ya. Ini kan. Kemudian ini platingnya berevaporation ya. Kemudian ini false bearing. Nah, seperti kayak gini ini defectivity pada bearing ya. Nah, ini seperti yang kita bahas tadi ya, bagaimana kita melakukan perawatan terhadap bearing ya. Nah, ketika kita lakukan perawatan, setelah bearingnya kita buka, kita lepas, kita bersihkan, tentunya kita kasih lubrikasi ya. Kita kasih lubrikasi dengan sebelumnya yang debu yang di dalam cincinnya itu kita harus bersihkan dulu, semprot pakai air gun atau pakai brush, kemudian di lubrikasi ya. Kemudian kalau sudah lubrikasi, kemudian di bagian cincinnya pun juga dilubrikasi ya. Kemudian yang untuk yang sebelah kanan adalah contoh yang bearing yang sudah memakai seal, maka kita melakukan lubrikasinya itu dengan sistem injection ya. Dia lubrikasi oilnya dia disuntik seperti injection seperti kayak gini contohnya. Ya ini contoh yang sering kita lihat ya,
bearing yang sering kita lihat sering kita di apa di kendaraan bermotor ya atau mobil ya, ini di blok-blok mesin ya, banyak terpasang di, kemudian di ketika di mesin otomotif di cross angle, di permesinan itu kita melihat tipe bearing yang sudah bahas tadi ya. Ada yang plain bearing, ada yang ini, ada yang truss bearing. Nah ini dia ya, ini yang saya bahas tadi ya. Jadi pada spindle mesin ngebut itu kalau kita buka ini, nah ini adalah ini ya, ini nampak dia. Ini memakai dia tapered bearing ya. Jadi ini kalau kita spindle mesin ngebut ini spindle kita buka ya, bukan servis spindle. Jadi dalamnya dia ada taper bearing ya, kayak gini seperti ini. Nah, ini yang terpenting ya, seperti yang saya ungkap tadi, bahwa kita melakukan pemeliharaan dan perawatan suatu permesinan. Ketika kita memasang, ya, ini rilis ya, is SB, ya. Jadi kita melepas bearing itu kita harus memakai alat yang correct tool atau yang tool yang benar. Di sini disebutkan mereka untuk melepas bearing pada porosnya itu harus memakai tracker seperti ini ya. Ini ada alatnya tracker. Jadi tracker itu klaimnya dia ada 3 biasanya. Kemudian ini adalah poros poros penopangnya diletakkan di subnya dan porosnya itu diputar sehingga dia bearing dia akan terbuka secara teratur pelan-pelan. Kemudian kalau installnya dia memasangnya, nah ini dia installasinya bearing dia memakai dengan jignya ya. Kita hindari dengan benturan mau kayak macam palu itu kita pakai jig ini pasang. Ya seperti itu penjelasan saya ya pada malam ini untuk bearing ya, mudah-mudahan uh, bisa dapat dipahami ya penjelasan saya, dan mungkin lebih kurangnya bisa ya mahasiswa bisa bisa berdiskusi atau menambahkan pengalaman sendiri ya, tentang bearing bearing ya. Oke, mungkin dari rekan mahasiswa pada malam ini ya, apakah sudah pernah menemukan ya bearing-bearing yang saya jelaskan tadi ya? Siapa tahu mungkin ada yang bekerja di sebuah mechanical fabrikasi atau sebuah aplikasi daripada permesinan FA automation seperti kayak gitu. Mungkin pernah melihat tipe bearing yang aneh gitu ya. Kita bisa berdiskusi di sini tipe apa bearing itu. Silakan bagi para mahasiswa jika ada pertanyaan ya. Jika ada pertanyaan atau pengalaman, silakan boleh berdiskusi di sini ya. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan ya, silakan. Eh, Kalau misalkan ada bearing, Pak, kilo block, Pak, kilo block. Glodok ya, ya. Apa kilo block? Bearing kilo block. Bearing Bearing kilo block. Pilogo. Hmm. Dia Ah, dia ini kan ada hmm. poros. Oke, ada poros ya. Porosnya ini kan Hmm. masuk ke bearing. Ya. Terus porosnya ini kecil apa atau longgar gitu, Pak. Ah. Nah, itu bearing itu masih berfungsi apa enggak, Pak? Kalau misalnya dipakai dengan poros yang longgar gitu.
Oh, bearing, kalau bearing porosnya yang longgar, ya tentu dia bearing itu menjadi tidak berfungsi lagi. Ya, kan tadi tadi kita bahas kan pertama ada fungsi dari bearing itu adalah menumpu sebuah poros, ya kan? Dia menumpu. Tapi kalau tumpuannya itu sudah tidak masuk, berarti dia tidak menopang, ya kan? Dia harus menopang. Ta- Hmm. Tapi Pak, porosnya ini kayak dikunci gitu Pak, kayak dibaut gitu ke bearingnya itu, ke Hmm. biar pengen di set screw gitu Pak. Jadi porosnya ini longgar, dimasukin ke Ah. bearing, baru Hmm. porosnya ini kayak dikunci pakai set screw. Oh. Itu masih berfungsi apa enggak itu bearingnya Pak? Soalnya kan Hmm. longgar kan. Longgar. Ya sebenarnya ya sebenarnya kalau eh, porosnya dia sudah longgar, artinya dia clearnya pada inner diameter bearing itu kan sudah tidak masuk. Nah, kayak gitu kan. Ya, eh, karena kita harus spesifikasi daripada bearing itu, kita harus menghitung berapa innernya. Inner diameternya berapa? Oh, ini porosnya 12, ya kan. Kita harus mencari, contoh ada 30 mm porosnya, berarti kita harus mencari tipe bearing yang inner diameternya adalah 30. Jangan sampai longgar. Kalau longgar dia malah dia gesekannya itu bukan dengan uh, poros poros bukan dengan uh, inner diameternya gitu. Jadi yang bergesek malah itu. Harusnya kan yang sliding adalah row-nya tadi yang sliding kayak gitu. Ya kan? Berarti walaupun porosnya dikunci gitu Pak, masih Nah, tetap apa nggak bisa Pak? uh, porosnya kalau menurut saya porosnya harus disesuaikan dengan diameter bearingnya itu. Oh, walaupun poros tadi dikunci itu apa tetap apa nggak bisa dia Pak? Hmm, mungkin saya nggak ada gambarnya. Ada gambarnya nggak ya? Dia pillow block Pak namanya Pak. Ah, Pakai bearing pillow block gitu ya. Nanti dia di poros hmm, dimasukin baru dikunci pakai set screw gitu kayak baut. Jadi porosnya ini kayak hmm. diam gitu terkunci karena tekanan bautnya ini. Oke, bentuk fisikalnya mungkin karena tidak ada gambarnya mungkin. Atau ada gambarnya? Ada contoh Hmm, gambarnya? eh, Hmm. nggak ada sih Pak. Oh ini ada pillow block bearing. Itu kira-kira masuk ke dalam golongan mana yang tipe radial, aksial, atau yang tipe uh, plain bearing atau dengan rolling bearing? Bukan. Masuk mana? Dia apa rolling bearing Pak. Cuman Ah. dia ini kayaknya radial lah Pak. Hmm. Hmm. Soalnya dia mau kayak menahan beban gitu. Gaya bebannya apa kira-kira? Radial kah apa aksial? Eh aksial aksial Pak. Aksial berarti searah dengan subnya, searah dengan porosnya gitu kan? Iya Pak. Hmm. Oke, mungkin saya secara fisikalnya uh, tidak mengetahui apa tidak pasti gitu. Oh oke Pak. Kalau melihat mungkin saya bisa mengkepastikan itu masuk dalam tipe bearing mana gitu kan. Ini. Oke Pak. Makasih Pak. Oke, oke, oke. Oke, terima kasih ya. Mungkin ada yang lain daripada mahasiswa yang berbagi pengalaman atau bertanya pun silakan ya. Kalau tidak ada yang bertanya, saya balik bertanya ya. Eh, kenapa ya pada pada mesin bubut tadi, ya, kenapa dipasang dan paling cocok kenapa di apa
memakai dia tipe tapered berry ya untuk mesin bubut tadi. Ada yang bisa menjelaskan nggak kenapa? Halo, ada yang bisa bantu jawab nggak? Kenapa yang pada mesin bubut tadi yang saya terangkan tadi kok dipakai cocoknya dipakainya adalah memakai tapered tipe tapered berry. Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa bantu menjawab? Kenapa pada mesin spindle mesin bubut itu kalau dibuka bearingnya kok memakai dia tapered bearing? Iqbal Nabawi mana ada? Iqbal Nabawi ada? Ada, Pak. Ada. Coba bisa jawab pertanyaan saya. Nggak bisa, Pak. Ya? Nggak bisa. Iya, Pak. Kenapa nggak bisa? Karena saya kurang paham, Pak, tentang bearing yang Bapak jelaskan tadi, Pak. Ya, dia pada mesin bubut pernah melihat mesin bubut kan? Pernah, Pak? Mesin bubut pernah lihat nggak? Belum. Pernah, Pak? Pernah kan? Nah, itu ada spindle-nya kan? Cakramnya itu. Iya, Pak. Nah, cakramnya itu kalau dibuka, maka di belakangnya itu ada bearing yang besar. Bearingnya itu adalah memakai tipe tapered bearing. Ya, nah itu. Nah, saya tanya kenapa memakai itu, ya kan? Karena mesin bubut itu ya spindle itu adalah spindle itu mempunyai gaya aksial ya. Ya. Spindle itu karena ketika mencakram benda kerja, maka itu jadi gaya dorongnya itu, gaya bebannya itu adalah beban aksial. Ya. Beban aksial itu ya yang paling cocok adalah memakai tipe bearing yang memang untuk uh, menahan beban aksial. Itu dia jenis tipenya adalah tapered bearing. Ya, jadi kayak gitu Iqbal. Ya, Ya, Pak. paham ya? Paham kan? Karena dia tapered bearing itu dia ada sudutnya ya, ada sudut angle-nya itu. Nah, itu dia. Jadi kalau bearing itu kena dorongan, karena dorongan gaya aksial, bearing itu tidak akan jebol istilahnya. Malah dia menahan, nah gitu gunanya. Coba kalau bearing itu memakai yang seperti biasa, ball bearing, singerong, nanti dia didorongnya dia akan jebol. Bisa dipahami ya, Iqbal? Bisa, Pak. Nah, ya.
Baik, selamat malam Pak Ade, monitor. Selamat malam, Pak. Ya, pada malam ini materinya itu tentang penjelasan tentang bearing Pak ya. Ya, Nah, selesai Pak ya. berarti kita minggu depan tinggal ujian, Pak ya? Iya Pak, minggu Ya, depan ujian tengah semester Pak. siap. Saya udah request, Pak, ininya waktunya 2 sesi Ah, online, Pak. iya, online ya. Ya, Jadi UTS-nya secara online ya. oke. Mungkin jadwalnya nanti mungkin menunggu dari TU aja sih, Pak. Oh gitu ya. Teman-teman mungkin nanti lihat ini ya pengumuman dari Pak Putra ya. Eh, Jadwalnya di hari apa? Biasanya sih di hari kuliah, tapi bisa aja di hari lain karena tergantung dengan ini sih jadwal yang lain juga, Pak. Ya, yang harus di ini ya Pak Ade ya. Rekan mahasiswa itu menjawab soal itu ya dengan lembaran jawabnya yang standar. Maksudnya standar itu ya memakai kertas jangan HPS ya yang ada apa tuh Pak? Yang ada garisnya itu apa ya? Kertas blanko ya apa itu? Double Folio, folio, Pak. Pak. Folio, Nah, folio. itu Pak. Saya mau upaya itu biar kita rapi sama standar ya kayak gitu ya. Jadi kalau kita menjawab pertanyaan soal, semua standar ya yang perkuliahan mengikuti malam ini itu memakai kertas folio kayak gitu ya. Jadi rapi kan intinya kan. Ini kadang-kadang kalau menjawab pakai kertas sana miring-miring kayak gitu kan. Jadi Kayaknya kertas folio ada di kampus lah. Mungkin nanti ah, teman-teman perwakilan ada yang bisa ambil nanti. betul Pak, itu saya mau pakai itu karena itu kita perapian juga ya dan mudah Iya, kita mereview gitu Pak ya. Ini masukan iya. saya ah, Iya, Pak. Berarti tulis tangan, Pak ya, ujiannya. tulis tangan tapi rapi. Kemudian di lembar jawabannya itu di kelas folio. Semua pakai kertas folio. Oke, Setelah selesai di scan baru diupload. oke. Oke, mungkin nanti saya cek dulu ya persediaan double folio di kantor. Ya, Nanti kalau teman-teman ada yang kampus salah satu ya, nanti bisa ambil. Tapi kalau mau beli sendiri juga boleh sih. ya, Nah, biar sama nanti saya ambilkan yang dia ukurannya besar ya, double folionya itu. ya. Tapi kalau mau beli sendiri juga silakan. Ya. Oke, mungkin itu Pak. Ada Ya. yang mau sampaikan lagi Pak? Sudah cukup Pak ya. Oke. Silakan absensinya Pak. Ya. Nah, baik, teman-teman kita absen ya seperti biasa ya. Tolong menyahut jika hadir dari absen satu. Jody Apriza, Hadir, Pak. Jeffrey Awaldi, Hadir, Pak. Ferdinand Marcos, Hadir, Pak. Satria Prayoga. Ada Satria? Saya cek dulu. Satria nggak ada. Nggak ada. Terus Dea Julianti, Hadir, Pak. Dimas sama Hidir nggak ada ya? Nggak pernah masuk. Absya Alahani, Hadir, Pak. Raisya Maulana Putri, Raisya ada? Nggak, tidak ada. Eh, Muhammad Aditya, ada Muhammad Aditya? Nggak ada. Kemudian Muhammad Adenur, Hadir, Pak. Nur Mamang, Hadir, Pak. Muhammad Zuhdi, ada Zuhdi? Ini udah lama nggak masuk nih Zuhdi. Nggak ada. Muhammad Zuhdi. Akri Ramadan, ada Akri? Akri tidak ada. Stefan Alexander, Hadir, Pak. Rizky Hardiansyah, Hadir saya, Pak. Fasri Hafizil, ada. Fasri ada? Pas tidak ada. Eh, Pandu Cahya, Hadir, Pak. Hendro Hatman, ada Hendro Hatman? Tidak ada.
Berikutnya Dimas Muhammad Rizky, Hadir, Pak. Rio Afrido, Hadir, Pak. Fadli Maulana, Hadir, Pak. Denny Hervani, ada Denny. Ini orangnya mati mungkin ya mic-nya ya. Hmm. Kalau saya lihat ini Hmm. logo mic-nya nggak ada. Nah, coba cek. Halo, Denny bisa? Saya masih tunggu Denny ya. Kalau nggak bisa nyaut, chat aja coba. Chat di chat Zoom. Hmm. Oke, next. Siapa tuh? Pak. Oke, Denny hadir. Berikutnya, Pak izin Pak Denny hadir. ya, Kosien Tetas Nugroho, Hadir, Pak. Agusti Wiguna, Hadir, Pak. Andra Adrian, Hadir, Pak. Zidan Dwi Cahyo, Hadir, Pak. Iqbal Nabawi, Hadir, Pak. Khairul Firmansyah, Hadir, Pak. Bimo Prastio, Hadir, Pak. Tri Wibowo. Ada Tri? Satu lagi Tri. Nggak ada. Nggak ada. Oke. Teman-teman, ini semua semester 5 ya. Jadi saya harapkan tolong mengerjakan tugas-tugas, kuis, dan ujian dengan baik. Karena kalau tidak, berarti harus mengulang di semester 7 ya. Sementara teman-teman kan harusnya lulus di semester 6, di semester depan ya. Nah, itu sangat rugi sekali ya, cuman karena mata kuliah yang sebenarnya cuma 2 SKS gitu ya. Nah, tidak bisa lulus gitu. Nah, tolong diseriuskan karena ini juga walaupun cuma 2 SKS tapi menyangkut sangat penting dengan pekerjaan ya. Nah, kalau saya lihat pekerjaan teman-teman di mesin itu tidak akan lepas dari maintenance gitu. Mau apapun pekerjaannya pasti ketemu maintenance. Apalagi kalau nanti penempatannya di departemen maintenance gitu. Jadi saya harapkan tolong disimak baik-baik ya dan diikuti dengan seksama karena ya itu tadi selain ruginya nanti banyak dan nanti ini juga perkuliahannya penting untuk di lapangan pekerjaan nanti. Mungkin pesan saya itu ya teman-teman. Semoga nanti ujiannya lancar, tolong dikerjakan dengan baik. Mungkin cukup Pak dari saya Pak. Saya kembalikan ke Pak Roni, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Ade. Ya, setelah habis tadi ya perkuliahan pada malam ini tertutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Pak. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Pak. Terima kasih ya Pak Roni. Ya.